Biar sungguh-sungguh kami tubuhmu di bumi ini jadi manifestasi seluruh kepenuhanmu, sehingga ketika dunia melihat kami tubuhmu, mereka lihat Tuhan dalam seluruh pernyataan, dalam seluruh manifestasi dan ekspresimu yang sepenuhnya. Kasih Tuhan, karena kami tahu seluruh dunia sedang menantikan, seluruh makhluk sedang menunggu untuk kami gereja Tuhan muncul sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Dan terus siapkan kami mendengar Tuhan berbicara buat kami dalam sesi ini. Bicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Pada sesi ini saya mau bicara soal hal yang sangat basic sekali, yaitu tentang esensi dari Injil. Apakah esensi dari Injil? Yang dimana semua kita penginjil harus paham tentunya apa yang paling esensi sekali buat kita semua dalam pemberitaan kita. Tentunya kata Injil sebenarnya dari kata evangelion yang artinya kabar baik atau berita baik, ya, berita baik dari kerajaan Allah atau berita baik tentang keselamatan yang datang melalui Kristus. Jadi ketika kita bicara soal good news, bicara soal kabar baik, berita baik, tentunya bukan sembarang berita baik, karena bagi orang yang lapar, sudah datang membawa sebungkus nasi, tentunya itulah sebuah kabar baik. Di tengah-tengah krisis ekonomi, beras semuanya mahal. Jadi kalau pondok penuai datang kepada mereka dan bikin selebaran dan berkata bahwa ada beras yang harganya 1000 sekilo, tentunya buat masyarakat yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi, mendengar ada beras yang harga 1000 1 kilo, tentunya itu merupakan berita baik buat mereka. Buat orang yang sedang dalam keadaan haus, mereka ada di ladang dan sudah teriak dari jauh dan berkata, saya punya air. Saya punya air dingin, air es, yang akan menyegarkan dan menghilangkan dahaga kamu. Tentunya mereka berkata, well, that's the good news. Itu sebuah berita baik. Sebuah berita baik. Ya, kan? Jadi ketika orang gak punya uang tentunya, dan dengan dia berlotre, itu adalah sebuah berita baik buat dia. Jadi, apa Injil? Apakah sama? Maksudnya, apakah Injil yang adalah berita baik sama dengan sebungkus nasi buat orang yang sedang kelaparan? Apakah Injil sama dengan segelas air minum bagi orang yang sedang kehausan dan dahaga? Apakah Injil sama dengan 1 kilo beras yang harga 1000 rupiah bagi orang yang dalam kesulitan ekonomi dan berkata itu merupakan berita baik buat mereka? Ya tentunya Injil tidak sama dengan sekilo beras. Injil tidak sama dengan sebungkus nasi. Injil tidak sama dengan semua itu. Itu sebabnya Injil dari kata evangelion bahasa Grekanya adalah kabar baik dari Tuhan, kabar baik dari kerajaan Allah tentang keselamatan yang datang hanya melalui Kristus Yesus. Dalam Matius pasalnya yang keempat, Matius pasal yang keempat, Yesus datang, dia membawa berita baik ini. Jadi dimulai dengan Yohanes. Matius pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis dia muncul sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu message utama dari nabi yang besar, Yohanes Pembaptis ini. Dikatakan bahwa dari semua nabi, Yohanes adalah nabi yang paling hebat, nabi yang paling besar, dikatakan di situ. Bahwa beritanya dia adalah bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah setelah sekitar 400 tahun tidak ada berita
tidak ada pesan yang diperdengarkan, tidak ada news yang dari surga, dari kerajaan surga yang diberitakan. 400 tahun kemudian Yohanes Pembaptis muncul dengan the good news ini. Dia muncul dengan berita yang sangat baik dari kerajaan surga. Dan Matius pasal yang keempat dikatakan ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus punya inti berita yang sama. Bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena selama 400 tahun itu kerajaan kegelapan berkuasa. Bangsa itu cuma mendengarkan berita dari kerajaan kegelapan. Mereka ditindas, mereka dianiaya, hak-hak mereka diambil. Jadi tidak ada berita yang baik yang datang dari kerajaan Allah. Mereka dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Tapi Yohanes memecah kegelapan yang ada, memecah kesunyian, di mana terjadi kelaparan pada waktu itu selama 400 tahun. Dan itu bukan kelaparan tentang makan dan minum, tapi kelaparan untuk mendengarkan firman dari Tuhan. Kelaparan untuk mendengarkan the now word of God. Kelaparan untuk mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang untuk sekarang, untuk hari ini dari kerajaan Allah. Karena Tuhan berdiam diri selama 400 tahun itu, tidak ada firman. Itu yang dimaksudkan, yang dinubuatkan oleh Nabi Amos ketika dia berkata bahwa tiba waktunya akan datang kelaparan. Tuhan akan kirim kelaparan. Dan kadang bukan kelaparan tentang makan minum, tapi kelaparan untuk mendengarkan the rhema word of God. Kelaparan untuk mendengarkan perkataan yang dari mulut Tuhan itu. Orang akan lari dari barat ke timur, dari utara ke selatan, untuk mencari ingin mendengarkan firman yang dari Tuhan. Tapi selama 400 tahun itu mereka tidak mendengarkan apa-apa. Mereka tidak mendengarkan berita dari kerajaan Allah sama sekali. Dan 400 tahun kemudian Tuhan datang, suara Tuhan diperdengarkan. Beritanya adalah bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau ada berita yang kita harus perdengarkan kembali dalam gereja Tuhan sekarang ini, ada berita ini: bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi dalam rumah ibadat dia mengajar dan memberitakan Injil. Kata Injil di situ. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ingat, kata Injil artinya adalah the good news, kabar baik. Kabar baik dari mana? Kabar baik dari kerajaan Allah. The good news of the kingdom. Memberitakan kabar baik dari kerajaan Allah. Itu berita. Jadi bukan berita dari pemerintah, bukan berita dari manusia, bukan berita dari siapapun manusia. Tapi berita itu adalah berita dari kerajaan Allah. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi itu kabar baik. Nah, apa esensi dari kabar baik ini? Apa esensi daripada Injil? Nanti kita akan terus bahas. Saya selalu lihat dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Karena selalu ingat, passion daripada seorang penginjil adalah the kingdom. Message utama dari penginjil adalah is message of the kingdom. Berita dari kerajaan Allah. Kabar baik, the good news of the kingdom. Berita baik dari kerajaan Allah, bukan dari kerajaan manusia. Lihat Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-12. Kalau kita mundur sedikit, ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi dari semua yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Yohanes Pembaptis. Jadi dia nabi yang paling hebat sekali, luar biasa sekali. Namun dia bilang gini, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapa? Kita semua. Dia yang terkecil dikatakan dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi kalau sudah berpikir bahwa wow, luar biasa, seandainya saya jadi Yohanes Pembaptis. Tapi dia bilang dibandingkan perjanjian baru, yang terkecil di antara yang dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
Dan Yesus bilang pada Nikodemus bahwa untuk kamu masuk dalam kerajaan surga, untuk kamu jadi bagian dari kerajaan surga, dia bilang kamu dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh untuk kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu. Dan Yesus bilang yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi yang lahir dari semua yang lahir dari rahim perempuan, nggak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan lihat ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasai. Apa arti itu? Nah, ingat selama 400 tahun tidak ada berita dari kerajaan surga. Tidak ada message, tidak ada kabar baik yang datang dari kerajaan surga selama 400 tahun. Tuhan berdiam diri, bangsa itu tidak mendengarkan berita apa-apa. Dan selama 400 tahun itu cuma berita dari kerajaan kegelapan, kerajaan manusia di bawah Herodes dan pemerintah dari manusia yang mengendalikan mereka, menguasai mereka dan menjajah mereka. Tidak ada berita dari kerajaan surga, tidak ada intervensi dari kerajaan surga selama 400 tahun itu. Sampai kemudian 400 tahun kemudian Yohanes Pembaptis dia muncul dengan message of the kingdom. Dia datang sebagai suara yang datang dari kerajaan surga, yang memberitahu bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, maka dikatakan kerajaan surga diserong. Terjadi penyerongan dan penyerangan dikatakan di situ ketika kerajaan surga mulai tampil. Dan dikatakan orang yang menyerongnya dikatakan take it by force. Mengambilnya dengan paksa, mengambilnya dengan agresif sekali. Jadi setelah tampilnya Yohanes Pembaptis, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Karena sejak saat itu kerajaan kegelapan menjadi sangat agresif sekali ketika tampil kerajaan surga mulai diberitakan. Karena sebelum Yohanes Pembaptis muncul, kerajaan kegelapan dia tidak punya saingan. Dia tidak punya kompetitor. Dia tidak punya yang menyaingi dia. Tapi setelah Yohanes Pembaptis muncul, maka kerajaan kegelapan dia mulai merasa terancam. Makanya kalau saudara perhatikan dalam 7-8 tahun terakhir ini, apa yang terjadi atas bangsa kita, mulai dengan penganiayaan, pembakaran gedung gereja, segala macam. Perhatikan, itulah awal di mana kerajaan surga atas bangsa ini mulai berkuasa sedemikian rupa. Karena gereja mulai bangkit menjadi kompetitor kerajaan kegelapan yang ada atas bangsa ini. Jadi penganiayaan, penyerongan, agresifnya musuh-musuh kita, agresifnya kerajaan kegelapan yang mulai menyerang kerajaan Allah, itu bukan berarti kerajaan surga lemah. Tidak. Jadi penganiayaan hanya membuktikan bahwa kerajaan surga justru sedang bangkit dan mulai menguasai mereka. Paham ini? Oke. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya dikatakan di situ mencoba untuk menguasainya. Kata dalam terjemahan bahasa Inggris, orang yang mencoba menyerongnya take it by force, mencoba mengambilnya dengan kuasa, dengan paksa mengambilnya, gitu. Mengambil dengan kekuatan. Itu yang terjadi. Kita sudah bahas kemarin tentang gereja di Efesus. Kalau sudah ambil waktu pelajari tentang apa yang terjadi di Efesus itu. Oke. Efesus aman-aman saja pada waktu itu, dalam pasal yang ke-19. Coba lihat ke sana sebentar. Dalam Kisah Rasul pasal ke-19. Apa maksudnya sejak tampilnya Yohanes Pembaptis kerajaan surga itu diserong? Nah, seluruh kisah tentang gereja di Efesus akan memberitahu kepada kita secara jelas sekali. Nah, sebelum Paulus masuk ke Efesus, sudah ada lebih dulu guru-guru yang masuk ke sana. Salah satunya adalah Apolos.
Apolos sudah masuk kan? Ayat yang ke-1 pasal 19, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Okay? Jadi Apolos dia sudah masuk dulu. Nah, ayat yang 27 pasal 18-nya, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid itu supaya mereka menyambut dia. Dan setiba di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mereka sudah ada murid-murid di sana. Tapi ketika Paulus masuk ke Efesus, itulah awalnya kerajaan surga seperti Yohanes Pembaptis mulai tampil. Karena ketika Paulus masuk ke Efesus, itu terjadi revolusi besar-besaran di situ secara rohani. Paulus bilang, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Mereka bilang, apa itu Roh Kudus? Kami belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Oh, kalau gitu kamu dibaptis dalam nama siapa? Bilang, oh, kami dibaptis dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus bilang, oh, kamu harus dibaptis dalam nama Yesus. Kamu harus terima baptisan Roh Kudus. Dan jemaat Efesus meresponi luar biasa, sehingga ayat yang ke-6-nya dikatakan, dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Powerful sekali. Revolusi terjadi sama-sama jemaat yang baptisan Yesus aja mereka belum terima. Mereka masih baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Karena Yohanes baptis memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi mereka adalah pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, murid-murid Yohanes Pembaptis. Pewahyuan yang mereka miliki cuma sampai kepada baptisan Yohanes. Paulus masuk, dia beritakan kerajaan Allah. Nah, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka bicara dalam bahasa baru dan mereka mulai bernubuat. Nah, itulah awalnya kerajaan kegelapan mulai bereaksi, ingin menyerong kerajaan Allah. Ini kamu sudah baca ayat yang ke-21 nih, pasal 19. Langsung ayat 23 nih. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia berada, akan kehilangan kebesarannya. 28. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Jadi kami itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Dan seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Sebaiknya sebelum itu aman. Sebelum itu kerajaan kegelapan di Efesus tidak punya saingan, tidak punya kompetitor. Sebelum itu Demetrius tenang-tenang. Sebelum itu kerajaan kegelapan yang berkuasa di Efesus, dia nggak mengganggu, tenang-tenang tadi. Tapi setelah Paulus masuk, kenapa yang Paulus lakukan ini? Dibawa berita dari kerajaan Allah. He's bringing the kingdom, menghadirkan kerajaan Allah. Sebelumnya kerajaan kegelapan sepenuhnya berkuasa di Efesus. Ada gereja, ada orang-orang percaya pengikut Yohanes Pembaptis. Mereka tidak level dengan kerajaan kegelapan yang sedang berkuasa pada waktu itu. Tidak level, tidak bisa menaklukkan roh teritorial yang berkuasa bukan cuma di Efesus, tapi juga Asia, bahkan seluruh dunia yang beradab pada waktu itu. Jadi sudah ada pengikut Yohanes Pembaptis,
Tapi mereka tidak bisa menjadi saingan kerajaan kegelapan di situ. Tapi ketika Paulus masuk, membawa berita kerajaan Allah, message of the kingdom, sejak saat itu, setelah Paulus masuk, maka dikatakan orang yang menyerangnya mencoba mengambilnya dengan paksa. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserang, kerajaan Allah diserang, dan orang yang menyerangnya menggunakan paksa, take it by force. Jika saudara lihat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, Demetrius ini provokator nih di Efesus, yang menyebabkan kerusuhan. Dia membakar emosi massa, dan dia bilang, lihat, dia ingin menghancurkan negeri Artemis, dia ingin menghancurkan ekonomi kita. Yang mungkin itu istilah yang dipakai adalah provokator untuk bangsa kita, bahwa kristenisasi terjadi di Indonesia, atau mungkin dia menggunakan semua cara-cara untuk mengkristenkan kita, memindahkan agama kita. Nah, provokator ini mulai masuk ke bangsa kita dan mulai menimbulkan kerusuhan di kota-kota itu. Itu yang terjadi dalam 7 tahun terakhir bangsa kita. Nah, itu dimaksudkan dalam Matius 11 tadi, bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserang. Nah, ketahui bahwa sekarang ini kerajaan kegelapan sedang mencoba menyerang kerajaan kegelapan, dan dia mencoba menyerangnya. Orang yang ingin menguasainya mencoba melakukan dengan cara apapun, termasuk take it by force, mengambilnya dengan paksa, kerajaan kegelapan, karena dia tahu bahwa secara rohani dia sudah kehilangan cengkramannya. Dan di Efesus sudah jelas secara rohani kerajaan kegelapan sudah kehilangan pengaruhnya atas masyarakat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pakai secara paksa, menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang kerajaan Allah. Dan itu yang terjadi di bangsa kita. Itu yang terjadi. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan surga diserang. Dan orang yang menyerangnya mengambilnya dengan paksa. Waktunya gereja itu bangkit sebagai kompetitor dari kerajaan kegelapan. Amin. Di mana kau berada? Ketika kau lihat kerajaan kegelapan mulai bergerak di wilayahmu, di daerahmu, jangan diam. Kita harus bawa berita kerajaan Allah ke sana. Kita harus memberitakan message of the kingdom ini. Dan biar iblis tahu bahwa kita ada di sini mewakili kerajaan yang lain. Dan itu akan selalu menakutkan kerajaan kegelapan. Iblis tidak akan takut kalau kita datang membawa misi dari denominasi. Dia tidak akan takut kalau kita datang membawa misi-misi yang lain. Tapi ketika ada orang-orang yang bangkit membawa misi kerajaan Allah, itu yang paling takuti. Soalnya ingat dalam Matius pasal 2 tentang Raja Herodes. Raja Herodes tidak punya kompetitor. Dia yang menjadi raja, menguasai seluruh Israel pada waktu itu, karena dia antek dari kerajaan Romawi, Herodes. Dan ketika orang Majus datang dan berkata, kami melihat dalam penglihatan ada seorang raja Yahudi dilahirkan. Ketika mendengar ada raja lain dilahirkan, Herodes langsung panas. Betul? Dia langsung panas Herodes. Ada raja lain, karena itu mengancam posisinya dia. Nah, setelah itulah Herodes dia membabi buta. Dia bantai anak-anak kecil. Terjadi pembunuhan terhadap anak. So, itu sudah terjadi sekarang di bangsa kita. Terjadi di bangsa kita sekarang ini. Oke. So, gereja harus bangkit dengan misi kerajaan Allah. Sekali lagi, iblis tidak akan takut kalau kita membawa misi yang lain. Tapi ketika kita datang dengan membawa misi kerajaan, as the ambassador of Christ, kita menjadi duta dari kerajaan Allah, itu yang akan sangat-sangat menakutkan kerajaan kegelapan. Sangat menakutkan kerajaan kegelapan. Amin. Nah, dipercayalah Injil akan menang dimanapun dia beritakan. Karena Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa the gospel is the power of God. Injil itu adalah kuasa Allah.
The gospel itself is the power of God. Injil itu sendiri adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Paulus berkata ini penting sekali buat kita harus memberitakan Injil sepenuhnya. Dalam Roma pasal yang ke-15, dan Roma 15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan apa? Sepenuhnya Injil Kristus. Jadi kita tidak boleh memberitakan Injil separuh-separuh. Kita memberitakan Injil sepenuhnya, seutuhnya. Injil kita harus beritakan. Amin. Injil diberitakan secara penuh. Injil yang bisa menjawab kebutuhan secara rohani, secara jiwa, dan secara tubuh. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita harus tekankan ini, bahwa Injil yang kita beritakan adalah Injil yang bisa menjawab seluruh kebutuhan total manusia, apapun kebutuhan mereka. Bukan cuma kebutuhan secara rohani saja, tapi juga kebutuhan untuk jiwa mereka dan kebutuhan untuk fisik mereka, untuk tubuh mereka. Memberitakan Injil sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah, kita memberitakan Injil sepenuhnya, itu ada tanda-tanda mujizat dikatakan. Ya, didemonstrasikan. Jadi memberitakan Injil yang tidak disertai dengan kuasa tanda mujizat, itu bukan Injil yang sepenuhnya. Terus beritakan Injil secara penuh, nggak separuh-separuh. Bukan Injil sosial, tapi Injil sepenuhnya. Amin. Bukan Injil iluminasi, tapi Injil sepenuhnya. Dan ada berapa Injil dalam Alkitab? Ada berapa? Belum? Ada berapa Injil? Satu? Satu berapa? Satu Injil. Biasanya kalau orang tanya ada berapa Injil? Dalam 4. Tolong sebutkan. Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil cuma satu penulisnya. Belum sempat. Lihat Galatia pasal 1. Hanya ada satu Injil. Ayat yang ke-6 pasal 1 Galatia. Berapa Injil itu? Hanya satu Injil. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu Injil yang menyelamatkan kita. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Hati-hati. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah apa? Injil manusia. Jelas dia tekankan berkali-kali, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kuberitakan. Dikatakan sekalipun malaikat, manusia, atau orang malaikat memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang kuberitakan, maka dikatakan terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Paulus dia punya keyakinan sedemikian rupa dalam memberitakan Injil. Dia bilang kalau ada Injil yang lain tidak sama dengan apa yang kuberitakan, terkutuk dia. Manusia kayak orang hebat kayak nabi kayak rasul kayak siapapun mereka,
mengklaim diri mereka sebagai utusan dari surga sekalipun, kalau memberikan Injil yang berbeda dengan apa yang aku beritakan, terkutuk lagi. Kemarin kita baca dalam Kolose, ada orang yang berkajang dengan penglihatan, beribadah kepada malaikat, sepertinya sangat rohani sekali. Dia bilang itu Injil yang lain, itu Injil yang lain, termasuk Injil yang lain. Jadi apa yang dimaksudkan di sini dengan Injil yang lain, yang Paulus sedang bicarakan kepada jemaat Galatia. Nah, selalu ingat, Paulus bicara dengan keras kepada jemaat Galatia ini. Kenapa? Dia berkata, lihat pasal yang ketiga, lihat pasal yang ketiga, Galatia pasal ketiga. Karena sampai detik di sini, orang-orang Kristen pun masih banyak yang bingung di sini. Sebetulnya Injil yang kita percaya ini Injil yang lain, Injil yang lain. Yang kita beritakan juga Injil yang lain, Injil yang lain. Nah, lihat pasal yang ketiga ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Dia pakai kata bodoh. Kalau sudah baca Galatia, dia beberapa kali pakai kata itu. Hai jemaat yang bodoh. Orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah, lihat kalimat berikut ini, kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, apa yang Paulus maksudkan ketika dia bicara tentang Injil yang lain di situ? Dia sedang berbicara tentang Injil plus Yesus plus hukum Taurat. Jadi orang-orang Galatia yang mereka mau kembali lagi kepada Taurat, mereka mau kembali lagi kepada hukum Taurat. Jadi dia bilang, untuk kamu diselamatkan, nggak cukup cuma Yesus, tapi kamu harus disunat. Itu yang dia sedang bicarakan. Dia bilang, kalau dia memberikan Injil yang lain, apakah dia berkata bahwa dia dapat dari malaikat datang kepadanya? Dan ternyata obvious, maksudnya pasti jelas, ada orang-orang guru-guru di Galatia yang mengajar begitu, bahwa malaikat berkata datang pada saya dalam penglihatan. Malaikat bilang, kamu harus disunat kalau percaya pada Yesus, kalau ingin masuk surga harus disunat. Itu yang Paulus bilang, sekalipun malaikat sekalipun yang datang dan memberikan Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi Injil yang lain yang dia maksudkan adalah ini, Injil plus Taurat. Jadi perkawinan antara kasih karunia dengan Taurat, yang mengajarkan bahwa kamu diselamatkan bukan cuma karena percaya Yesus, tapi juga karena melakukan hukum Taurat. Makanya kamu harus disunat, harus memelihara Sabat, harus memelihara semua tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang ditulis, semua adat istiadat yang berlaku dalam hukum Taurat, kamu harus taati itu. Kamu harus taati itu. Saya pahami. Oke? Nah, Paulus jelas, karena kalau memang Paulus dia diutus kepada bangsa yang non-Yahudi, bangsa non-Yahudi. Jadi Paulus selalu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang seperti ini aja. Jadi orang Yahudi memaksakan orang-orang non-Yahudi yang terima Yesus. Dia bilang, mereka harus disunat, mereka harus mengikuti adat istiadat agama kami, kultur kami orang Yahudi, mereka harus taati itu. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 15, di sana ada pertemuan para rasul-rasul membahas tentang hal ini, tentang sebuah fenomena ini, bahwa nggak fair itu memaksakan orang-orang non-Yahudi memberikan peraturan syarat bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya pada Yesus, mereka pun harus disunat, harus mengikuti semua adat istiadat dari agama Yahudi. Jadi dalam pertemuan Dewan Kerasulan pasal yang 15 Kisah Rasul, akhirnya diputuskan bahwa orang non-Yahudi yang percaya Yesus nggak perlu disunat, nggak perlu disunat. Ya, cuma supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah, jangan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan kemudian makanan yang masih darah. Ya, diambil solusi itu supaya tidak jadi batu sandungan. Nah, jadi
Putuskan sih. Itu sebabnya Paulus bilang dia menentang keras sekali Injil yang lain. Jadi hati-hati, Injil yang kita beritakan bukan Injil yang plus. Paham ya? Sebabnya kita harus paham betul esensi daripada Injil itu. Apa sih esensi daripada Injil? Kita harus memberitakan Injil bukan separuh. Seperti tukang obat. Jangan kayak tukang obat. Oh, datang pada Yesus, kamu pasti sembuh. Datang pada Yesus, pasti kamu akan diberkati. Itu Injil yang separuh itu. Itu Injil yang separuh. Injil yang sepenuh. Kita harus beritakan sepenuhnya. Karena siapa mengikut Yesus, dia juga harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Itu the full gospel. Amin. Jadi jangan beritakan Injil yang tidak sepenuhnya, Injil yang murahan. Kita harus mulai beritakan Injil seperti orang-orang di Antioquia. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba lihat pasal 11 Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ayat 20. Lihat, ini bukan rasul. Mereka bukan jabatan penginjil, tapi mereka memberikan Injil karena penganiayaan itu. Jadi sekali lagi gereja Antioquia dirintis oleh orang percaya. Mereka bukan rasul, mereka orang percaya, pengikut Yesus. Itu sebabnya saya bilang, semua kita bisa merintis jemaat. Semua kita bisa merintis gereja. Ya. Terus sekarang perusahaan gereja dipersulit setengah mati. Karena konsep kita tentang gereja yang sama. Konsep kita tentang gereja yang sangat rumit sekali. Gitu kan? Jadi, perintis gereja, oh, bukan pendeta, kok perintis gereja? Nggak ada ayatnya. Perintis gereja harus jadi pendeta dulu baru perintis gereja. Oh, baptis harus pendeta? Nggak ada ayatnya. Mau baptis orang harus pendeta? Oh, kamu harus izin dulu di departemen agama? Nggak ada ayatnya. Untuk kumpul 2-3 orang harus izin dari departemen agama. Tuh. Jadi orang percaya siapapun bisa merintis jemaat. Siapapun bisa merintis jemaat. Jadi orang percaya, namun mereka memberikan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi mereka pertama yang tersebar karena penganiayaan ini, mereka memberikan Injil cuma kepada orang Yahudi. Tapi kemudian ada di antara mereka orang-orang dari luar Yahudi mulai memberikan Injil kepada orang yang non Yahudi. Orang Yunani dan memberikan Injil. Lihat ayat 20. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani non Yahudi dan memberitakan Injil, kabar baik itu, bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lihat, mereka memberitakan Injil bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Apa bedanya Yesus juru selamat dengan Yesus sebagai Tuhan? Oh, ada perbedaan. Yesus sebagai juru selamat yang fokusnya adalah kita. Karena juru selamat artinya dia penyelamat. Menyelamatkan kita, mengampuni kita, melepaskan kita, menebus kita. Itu Yesus sebagai juru selamat. Itu betul. Dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Tetapi itu belum Injil sepenuh. Belum Injil sepenuh. Injil sepenuh adalah ini. Kita harus juga beritakan bahwa Yesus, dia adalah Tuhan. Kurios, yang mempunyai pengertian, dia owner, dia pemilik, dia majikan atas hidup kita. Di dalam memberitakan Injil, jangan separuh. Cuma beritahu bahwa dia juru selamat, dia mengampunimu, dia menyembuhkanmu, dia memberkatimu, oh, dia menyelamatkan kamu. Betul. Tapi kamu harus beritakan bagian lain dari Injil, bahwa Yesus bukan cuma juru selamat, tapi dia adalah Tuhan. Artinya dia penguasa. Lord itu penguasa, majikan, pemilik, owner. Itu sama seperti majikan-majikan yang mempunyai banyak budak. Lord. Kata Lord itu menunjuk kepada penguasa, pemilik dan owner. Jadi kita harus berikan Injil secara
penuh. Jangan separuh. Ini menyebabkan kenapa banyak orang Kristen akhirnya imannya tidak kuat. Kenapa? Karena kita beritakan Injil yang separuh. Kita cuma beritakan Yesus sebagai juru selamat. Oh, kalau percaya Yesus, kamu dilepaskan, kamu disembuhkan, kamu diberkati, miskin jadi kaya, dan seterusnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka katanya kaya, sampai sekarang masih marah, kecewa. Beralih lagi ke Yesus. Mereka cari Yesus yang lain yang bisa memberikan kekayaan kepada mereka. Lihat itu kualitas Kristen sekarang. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan Injil secara penuh. Terus beritakan Injil sepenuhnya bahwa Yesus bukan cuma juru selamat, tapi Dia juga adalah Tuhan. Dia Tuhan. Siapa yang percaya dalam hati bahwa Yesus mati dan bangkit, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan dan dia dibenarkan. Jadi kita harus berikan Injil secara penuh. Lihat 1 Korintus pasal 15. Apa itu esensi dari Injil? Pasal 15 1 Korintus mulai 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, bukan cuma penting, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus bilang, yang sangat penting telah kuberitakan kepada kamu. Apa yang sangat penting yang Paulus bilang, yang aku beritakan dalam pemberitaan Injilku? Kristus. Kristus. Esensi daripada Injil adalah kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus. Kristus itu menjadi pusat pemberitaan kita. Kita memberitakan Kristus sepenuhnya. Amin. Memberitakan Yesus sepenuhnya. Itu sebabnya ada 4 penulis Injil. Karena 4 penulis Injil ini menyoroti Kristus secara penuh, menyoroti Yesus secara penuh. Bukan cuma satu sisi saja, tapi keseluruhan. Injil Matius lebih fokus kepada Yesus, Dia Raja segala raja. The message-nya yang paling utama dari Injil Matius adalah He's the King. Dia Raja yang datang untuk establish kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Itu Injil Matius. Matius menyoroti Yesus dari sisi Dia sebagai Raja, Dia datang mendirikan kerajaan Allah. Tetapi Injil Markus, dia lebih menekankan Yesus sebagai orang yang berkuasa, yang melakukan banyak mujizat. Makanya 16 pasal langsung Injil Markus, dia memulai dengan langsung apa yang Yesus kerjakan. 16 pasal isinya tentang semua miracle, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. He's the working miracle. Dia seorang pekerja yang mengerjakan mujizat. Injil Lukas menyoroti Yesus, dia sebagai anak manusia, 100% manusia. Tapi Injil Yohanes, dia menyoroti Yesus, dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Karena hati-hati, 1
Pasal yang kedua berkata bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah roh antikris. Antikris. Jadi keempat Injil menceritakan tentang kepenuhan daripada Kristus, keseluruhan Kristus. Jadi esensi Injil adalah seluruh tentang keberadaan Kristus. Bukan cuma satu sisi. Kristus memberitakan Yesus sepenuhnya. Amin. Yang paling penting kata Yesus, kata Paulus, yang aku telah beritahu kepada kamu. Nah, esensi Injil adalah kehidupan Yesus sendiri. Kehidupan Yesus yang mencakup pertama. Kita harus paham nih esensi ini. Jadi Injil isinya adalah ini, esensi Injil, karena mencakup kehidupan Yesus. Yang pertama adalah ini, kelahirannya. Kelahirannya. Kelahiran Yesus. Karena esensi Injil adalah Kristus, kehidupan Yesus. Jadi kita harus pahami ketika memberitakan Injil tentang yang pertama lagi, kelahiran. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Bahkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 telah menubuatkan, Allah sendiri yang mengucapkan nubuatan itu ketika dia berkata bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak kepala si ular, dan keturunan si ular akan menginjak akan meremukkan tumitnya, dikatakan. Itu sebuah nubuatan tentang kelahiran dari Yesus. Bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan. Itu sebabnya dia rusak perempuan. Kenapa? Karena janji yang akan menginjak kepala si ular itu adalah benih yang lahir dari perempuan ini. Itu sebabnya kenapa dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 terjadi di sana perusakan betul-betul. Terjadi perkawinan campur di sana untuk merusak benih perempuan itu. Itu tujuannya. Sehingga lahirlah orang-orang raksasa pada waktu itu. Lahir. Kenapa? Karena iblis merusak benih perempuan. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada janji dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular. Jadi iblis make sure. Kalau iblis tahu, Tuhan berkata bahwa benih perempuan. Kalau iblis tahu bahwa anaknya Pak Samuel ini yang akan menghancurkan kerajaan kegelapan, iblis akan merusak keturunan saya. Dia akan merusak istri saya. Paham, saudara? Dia akan merusak rahimmu. Dia akan merusak hatimu. Itu sebabnya ketika aku mendengarkan nubuatan dari Tuhan tentang hidupmu, kamu harus jaga betul. Kamu harus jaga betul. Karena iblis mendengarkan nubuatan yang Tuhan sampaikan mengenai hidup, masa depan, pelayanan. Dia tahu. Begitu dia dengar nubuat bahwa kamu akan menghancurkan kerajaan kegelapan, iblis akan langsung bereaksi. Dia akan langsung menyerang kerajaan Allah itu. Paham? Dia akan menyerang kerajaan Allah dengan merusak keturunan. Itu yang terjadi. Jadi Kejadian 3:15 nubuat bahwa ada keturunan dari perempuan ini, dari Hawa ini, yang akan meremukkan kepala si ular. Nah, tentunya pengertian dari ayat itu adalah ini. Kata keturunan dalam bahasa Inggris dipakai kata seed, the seed of the woman, benih. Kata seed itu benih, benih perempuan. Kata benih itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata sperma, punya pengertian yang sama. Menarik, karena perempuan tidak punya sperma. Yang punya sperma adalah laki-laki. Jadi Tuhan sedang menubuatkan bahwa benih perempuan ini itu bukan datang dari laki-laki, tapi datang dari Tuhan sendiri. Firman Allah itu adalah benih. Paham ya? Jadi anak yang dikandung oleh Maria, karena dia perawat, dia tidak punya hubungan suami istri. Karena kalau Maria dengan Yusuf berhubungan suami istri, maka benihnya itu adalah benihnya Adam. Nah, benihnya Adam tidak akan bisa menghancurkan, menginjak kepala si ular. Tidak bisa. Kenapa? Karena benihnya Adam sudah rusak. Ingat, dosa turun-temurun. Roma 5 ayat 12. Bahwa lewat
lewat satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Lewat satu orang dosa masuk ke dalam dunia ini, dan terus dosa menjalar. Itu sebabnya semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang yang lahir dari hubungan suami istri, mereka lahir dari benihnya Adam. Nah, ingat, Adam itu adalah bapa semua umat manusia. Adam sama seperti sumber, dia is the father. Bapa adalah sumber. Adam sama seperti mata air. Ketika mata airnya beracun, kemana saja air itu mengalir, airnya kan racun, kena racun. Kan gitu. Jadi ketika Adam benihnya, sumbernya itu mati secara rohani, setiap anak yang dilahirkan karena hubungan suami istri mati secara rohani, mati dalam dosa itu, mati dalam jalan seperti itu. Jadi keturunan yang akan menginjak ke surga bukan datang dari Adam, tapi benih langsung dari surga. Itu firman itu, perbuatan itu. Itu sebabnya iblis berusaha menghancurkan, merusak perempuan. Tapi sekarang, sampai sekarang, itu cuma merusaknya. Lihat, kelahirannya. Jadi harus paham bahwa kelahiran Yesus berbeda dengan semua yang lahir di dunia ini. Harus paham itu, karena itu esensi. Karena kalau Yesus lahir dari hubungan suami istri, Yesus tidak bisa menjadi juru selamat dunia. Paham? Dia lahir dari roh Allah. Benih yang di dalam dia itu datang dari surga. Firman, Gabriel datang bawa benih itu. Dia bawa firman, Gabriel datang kepada Maria. So, kelahirannya telah dinubuatkan. Yesus lahir. Yesaya menubuatkan dalam pasal yang 7 ayat yang ke-14, menubuatkan bahwa seorang perawan akan mengandung dan akan dinamai anak itu Immanuel. Jadi Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelumnya. Kejadian pasal 3:15 telah menubuatkan. Jadi kelahiran Yesus sesuatu yang telah disiapkan, dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Jadi hati-hati, sekali lagi, semua nubuatan yang Tuhan berikan kepadamu, pegang, jaga itu. Karena begitu kamu terima nubuatan tentang hidupmu, iblis akan langsung menyerang. Kerajaan kegelapan akan langsung menyerang rencana Tuhan dalam hidupmu, membawa kau keluar dari rencananya. Sudah paham? Oke. Jadi kita harus menjaga itu. Yang kedua, esensi Injil yang kedua tentang kehidupan Yesus. Yang pertama tentang kelahiran Yesus. Yang kedua adalah kehidupan dan pelayanannya. Kehidupan dan pelayanannya. Kehidupan dan pelayanannya. Yesus lahir dari roh Allah. Dia dibesarkan di kota Nazaret sebagai anak tukang kayu. Percayalah, dia manusia 100%. Dia harus belajar. Tapi saudara, cuma dia sebagai manusia yang tidak bercacat celah, tidak mempunyai dosa, dan tidak seorang pun yang bisa menuduh Yesus berbuat dosa. He's a perfect man. Dia manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Itu kehidupan Yesus, hidup dalam kesempurnaan. Karena seluruh kehidupan Yesus dikatakan dalam Ibrani 1, lihat Ibrani 1. Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Siapa Yesus? Ia adalah gambar wujud Allah. Dia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Jadi ketika Yesus di bumi ini, dalam kehidupannya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah yang sempurna. Itu sebabnya dia bisa berkata begini, kalau kamu lihat aku, kamu telah lihat Bapa. Sebab aku dan Bapa itu satu adanya.
Gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya, dia yang menyatakannya. Yesus datang untuk menyatakan Bapa, like Father, like a Son. Sama seperti Bapa, demikianlah anak. Kalau kamu ingin lihat seperti apakah Allah, lihatlah anaknya, lihatlah Yesus. Kalau kamu ingin melihat Allah dalam kesempurnaannya, lihatlah Yesus dalam kesempurnaannya. Kalau ingin lihat Allah yang adalah kasih, lihatlah Yesus yang kasih adanya. Kalau ingin lihat Allah sebagai Allah yang berkuasa dan maha kuasa, lihatlah Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Dia hidup di dalam kuasa yang tidak ada manusia bisa miliki, kecuali Yesus. Dia berjalan dalam kedaulatan Allah. Dia berjalan dalam seluruh kualitas maha dari Tuhan ini. Amin. Dia berjalan dalam kualitas mahanya itu. Maha. Sama seperti Allah. Dia mempunyai kuasa atas alam semesta. Tengah kegelapan dia berbicara, jadilah terang, dan terang itu jadi. Allah berbicara dan semuanya jadi. Allah berbicara dan semuanya jadi. Allah menciptakan dengan perkataannya. Saudara tahu bagaimana Yesus berjalan selama hidup? Dia berjalan dengan perkataannya. Perkataan Yesus menciptakan dan menaklukkan segala sesuatu. Sama. Di tengah-tengah badai gelombang yang hebat, Yesus tertidur. Muridnya semua panik. Perahu sudah kemasukan air dan muridnya bangunkan Yesus. Yesus berdiri dan dia berbicara, dia menghardik topan, dia menghardik badai, dia menghardik angin yang sedang bergelora. Dan seketika itu laut menjadi teduh dan tenang. Dan semua orang bilang, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan badai takluk kepadanya. Angin dan badai takluk kepada Yesus. Tidak ada orang di dunia ini, tidak ada nabi di dunia ini yang punya kualitas seperti Yesus. Kita harus paham dalam memberitakan Injil tentang esensi ini. Kelahirannya dia berbeda, kehidupannya dan pelayanannya dia berbeda. Dia berbeda. Amin. Yang ketiga, kematiannya. Kematiannya. Kematian Yesus telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Nabi Yesaya pasal 53 telah menubuatkan kematian Yesus. Gak ada orang lain yang kematian yang telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Gak ada nabi, gak ada orang pintar, gak ada santa, gak ada santo yang kematiannya telah dinubuatkan, kelahirannya telah dinubuatkan. Kecuali Yesus. Kematian telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Bahkan Musa, dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata begini, bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Ada banyak sekali nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang semuanya menunjuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Itu esensi yang kita harus tahu dalam memberitakan Injil. Itu yang membuat Injil penuh dengan kuasa. Sebabnya the gospel is the power of God. Nah, apa yang terjadi di atas kayu salib? Apa yang terjadi di kayu salib? Kita harus paham apa sebenarnya yang terjadi di atas kayu salib. Yang pertama adalah yang pasti adalah ini, dia memikul dosa kita. Dia mati bukan karena dosanya sendiri. Kalau orang mati karena dia merampok, itu wajar. Tapi kalau dia mati bukan untuk kesalahannya sendiri, itu yang tidak wajar. Tidak mudah untuk orang mau mati buat orang benar. Mungkin untuk orang baik ada orang yang mau mati, tapi Yesus mati bukan untuk orang baik. Dia mati untuk orang berdosa. Amin. Untuk orang berdosa. Dia pikul dosa kita. Yohanes 1:29 berkata,
Yohanes lihat Yesus, dia bilang, "Behold the Lamb of God." Lihat anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia, mengampuni dosa seisi dunia. Tahukah saudara, ketika Yesus tergantung